Bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu di dalam hidup. Aku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ya rala bayastika nama kiarala. Kalau sebentar Tuhan, Kau sudah kirim hamba-Mu Ibu Evi ke tengah-tengah kami. Kami tahu Tuhan, firman-Mu lah yang menuntun kami Tuhan. Untuk kami jadi kuat menghadapi hidup ini Tuhan. Kau berkati Bu Evi Tuhan. Setiap perkataannya, setiap apa yang disampaikannya Tuhan. Kami tahu Tuhan, semuanya adalah isi hati-Mu Tuhan. Yang akan kami terima Tuhan. Berkati setiap hati kami Tuhan. Lembutkan hati kami Tuhan yang ada di Zoom ini Tuhan. Untuk kami boleh menerima firman-Mu. Dan bukan saja menerima Tuhan. Bahkan kami melakukan firman-Mu Tuhan. Sehingga firman itu menjadi berbuah. Dan kami boleh bagikan buat orang banyak Tuhan. Orang di sekitar kami Tuhan. Dan mereka merasakan buahnya manis. Terima kasih Tuhan. Tuhan bersabdalah Tuhan. Kami siap mendengar. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup dan berkuasa, kami naikkan doa ucapan syukur ini. Ya, selamat malam sekali lagi dan shalom semuanya. Shalom. Shalom Bu Evi. Mari kita buka untuk menghemat waktu Lukas 21 ayat 12 sampai dengan 19. Semua punya ini ya. Ayat 21 Lukas bab 21 ayat 12 ya, oke. Ayat 12 sampai dengan 21 ya. Judulnya sebenarnya dari perikop ini adalah permulaan penderitaan. Ya, tetapi kita semua dari ayat 20 langsung ayat 12 ya, kita lihat. Satu persatu saya mau membahas ayat demi ayat untuk kita sama-sama lebih mengenal tentang firman Tuhan ini. Ayat 12 yaitu, tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Saudara sekalian, kalau andai kata Anda membaca ayat ini, jujur ya, apakah Anda ada rasa takut atau enggak? Bahwa kita semua akan dianiaya, bahwa kita akan dimasukkan ke penjara, bahwa kita akan dihadapkan kepada penguasa-penguasa atau raja-raja. Saya rasa kita semua takut ya. Lihat aja pandemi ini terjadi. Semua gelisah. Rasanya nggak ada satu orang yang nggak gelisah. Ada kegelisahan, ada ketakutan, ada kekhawatiran, dan ada segala macam emosi-emosi negatif yang ada di dalam diri kita. Karena pandemi yang tidak pernah kita duga ini. Nah demikian juga ini. Nanti Tuhan sudah bilang, Tuhan Yesus sudah mengatakan bahwa ini akan terjadi terhadap kita. Dan saya mau cerita, saya mau bersaksi kepada Anda. Dulu ya, Anda semua mungkin ada yang tahu, mungkin juga yang baru-baru nggak tahu. Ada satu lagu yaitu lagunya judulnya Aku Mau Iring Yesus. Mungkin WL atau Ibu Mena atau Pagun itu udah semua tahu ya. Lagu itu tahu kan? Ada yang tahu? Tahu kan? Tahu, Coba biar ya tahu ya. Aku mau iring Yesus, aku mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun aku susah menderita dalam dunia, tapi aku mau iring Yesus. Nah, saudara sekalian, waktu kalimat meskipun aku susah menderita dalam dunia, saya tidak pernah mau menyanyikan kalimat tersebut.
Ini dulu-dulu ya. Jadi setiap kali mau bilangnya, aku mau iring Yesus, itu saya masih nyanyi. Tapi kalau udah sampai kalimat, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, mulut saya diem. Nggak mau ngomong, nggak mau nyanyi itu. Karena saya berpikir, kok ikut Yesus kok harus menderita? Kok ikut Yesus kok harus susah? Saya nggak mau. Ya. Sampai pada suatu hari, saya baca firman Tuhan dalam buku ini, Filipi 1 ayat 29. Yaitu berkata, ditulis di Filipi 1 ayat 29 itu, bahwa, ya tunggu nanti lihat ini. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Disinilah saya baru tahu, oh, saya dipilih Tuhan, sebab di dalam kitab Matius semua ada bahwa bukan Yohanes, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Dan ternyata kita dipilih oleh Tuhan Yesus, itu adalah untuk percaya dan juga untuk menderita untuk Dia. Barulah saya mengerti. Barulah saya teringat akan sabda Tuhan yang lain juga bahwa harus sangkal diri, harus pikul salib, baru ikut Dia. Jadi saya baru mengerti, oh saya bukan diajak untuk senang-senang aja, tapi juga saya harus ikut menderita untuk Dia. Untuk Dia yang adalah Allah yang hidup dan Allah yang menghidupkan kita. Untuk Dia yang telah menciptakan dunia ini dan menebus dosa-dosa kita. Jadi kita menderita bukan untuk suatu konsep, bukan untuk suatu aturan, bukan untuk sesuatu hal, bukan untuk juga manusia, bukan untuk pemimpin-pemimpin kita, bukan untuk siapa-siapa, tetapi menderita untuk Dia. Dia itu adalah Allah sendiri, adalah Yesus penebus kita, juru selamat kita. Barulah saya mengerti dan baru saya mau kalau ada lagu itu dinyanyikan, saya pun ikut nyanyi kalimat menderita dalam dunia itu. Karena saya tahu saya akan kalau diajak untuk menderita, yaitu untuk sesuatu yang berharga. Jadi untuk ikut Yesus itu ada harga yang harus dibayar. Enggak cuma ikut Yesus begitu aja, tapi ada suatu harga yang harus kita bayar. Ya. Itu ayat yang ke-12. Lalu ayat yang ke-13. Kembali lagi tadi ke situ. Ayat yang ke-13 berkata bahwa hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Tuhan Yesus bilang begitu. Kesempatan untuk kita semua untuk bersaksi. Ketika kita dianiaya, ketika kita menderita untuk Dia, itu suatu kesempatan untuk bersaksi. Saudara, mungkinkah dalam keadaan terjepit, dalam keadaan sengsara, dalam keadaan menderita, kita bersaksi? Tetapi kalau Tuhan sudah mengatakan demikian, pasti kita bisa. Biasanya kita bersaksi apabila kita mendapatkan mujizat, apabila pengabulan doa-doa kita, maksudnya doa-doa kita dikabulkan, apabila terjadi penyembuhan, itu gampang sekali untuk kita untuk bersaksi. Tetapi ternyata bersaksi itu tidak hanya cuma mulutnya aja kita bersaksi, tetapi kita bisa bersaksi melalui tindakan kita dan melalui semua identitas kita. Bahwa kita adalah milik Kristus, bahwa kita adalah pengikut Kristus. Itulah yang dimaksud oleh Yesus. Dan saya kembali teringat akan pengalaman saya pada tahun 1994. Ketika itu saya dan suami diajak untuk dinner, untuk makan malam, bersama dengan tamu yang datang dari luar negeri. Dan ketika selesai makan malam itu, saya yang sudah mengenal Kristus, kok saya nggak bikin tanda salib, nggak doa untuk terima kasih untuk makanan yang sudah saya santap itu.
Sama sekali saya nggak ingat, nggak bikin nggak doa gitu. Ingat, tetapi saya nggak doa. Itulah menjadi satu pengalaman bagus buat saya. Betapa saya tidak berani untuk mengekspresikan kepada orang bahwa saya ini punya Kristus, bahwa saya ini milik Kristus, dengan membuat tanda salib dan berdoa. Satu pengalaman yang sangat berharga buat pribadi saya, bahwa saya tidak memperlihatkan identitas saya sebagai seorang pengikut Kristus. Saudara, manusia itu lemah. Kadang-kala kita kepengennya yang udah bertekad baik, tetapi karena satu godaan kecil saja, maka kita bisa tidak melakukan tekad baik itu. Maka dari itu, tetap itu sama seperti Petrus. Petrus juga dia berambisi sekali. Di dalam Lukas 22 ayat 31 sampai 34, Anda boleh tulis ya. Nanti Anda boleh baca sendiri untuk menghemat waktu. Karena kita memakai Zoom jadi cepat ya, pakai beginian. Petrus itu kuat berambisi untuk ikut Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Baru dia ngomong, saya Tuhan, saya nanti mau kamu di penjara, saya ikut di penjara. Saya mau mati buat kamu. Tapi Yesus bilang, sebelum ayam berkokok, kamu akan 3 kali menyangkal aku. Lihatlah, betapa ambisi-ambisi itu kita baik, tekad kita baik, mudah sekali untuk diselewengkan, untuk tidak terjadi. Maka Tuhan memberikan lagi nasihatnya untuk kita. Kalau hal penganiayaan itu terjadi. Ayat 14. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Nah, tetapkan hatimu. Saudara, untuk ikut Yesus itu tidak setengah-setengah. Tidak bisa setengah-setengah. Oh, saya mau ikut Yesus. Tapi kalau ada begini, saya nggak ikut. Gini nggak ikut. Ada persyaratan sendiri yang kita buat. Ikut Yesus nggak mungkin setengah-setengah. Ibaratnya seperti orang yang membuat tembok. Membuat tembok ya saudara. Kalau membuat tembok itu maka dia harus batu-batu bata ya, batu bata disusun tinggi. Tapi kalau angin badai datang, maka batu bata itu akan jatuh ya, akan runtuh. Karena apa? Karena batu-batu bata itu tidak direkatkan jadi satu oleh semen. Beda kalau batu-batu itu disusun ke atas dan direkatkan oleh semen. Ketika badai datang, ketika angin besar datang, itu nggak gampang rubuh. Demikian juga kalau kita ikut Yesus. Kita tidak bisa setengah-setengah, tetapi juga kita harus kuat. Tetapkan hatimu. Untuk itu kita butuh Roh Kudus sebagai roh penolong di dalam kehidupan kita yang Tuhan sudah berikan buat kita. Karena kita tahu dosa itu melemahkan kita. Kalau kita punya dosa, itu gampang sekali untuk dilemahkan. Itu ayat 14. Nah, ayat 15 berkata lagi, Tuhan Yesus bersabda, sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah. Ya, ternyata di dalam penganiayaan nanti, Bapa sendiri yang akan menyelamatkan kita. Allah Bapa yang akan menyelamatkan kita. Kita nggak perlu bersandar pada kekuatan sendiri. Kita nggak perlu lagi minta tolong orang atau lain-lain sebagainya. Di dalam penganiayaan, Allah Bapa sendiri yang akan membela kita. Ada tertulis di dalam Ibrani 13 ayat 5. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itulah yang dikatakan oleh Yesus
Yesus tidak akan sekali-kali meninggalkan kita. Dia akan beserta dengan kita sampai selama-lamanya. Nah, itu dalam perjanjian baru. Bagaimana di dalam perjanjian lama? Sebetulnya di dalam perjanjian baru juga banyak janji-janji Tuhan. Banyak kata-kata sabda Tuhan yang bisa menguatkan kita. Tapi di perjanjian lama juga demikian. Yaitu Yesaya 41 ayat 10. Jangan takut, aku memegangmu. Itulah Allah Bapa sendiri yang berkata, jangan takut, aku memegangmu. Coba lihat yang ke-10 ya. Ayat Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi sekalipun penganiayaan datang, sekalipun penderitaan datang, kita semua nggak perlu takut. Karena ada Allah yang akan membela kita. Kita nggak usah merancang-rancang dulu. Umpamanya kita dibawa ke pengadilan dan lain sebagainya. Ingatlah, Bapa mengasihi kita. Dan janji Bapa atau janji Yesus adalah ya dan amin. Yang tidak ada kebohongan di dalamnya. Maka kita harus percaya dan yakin bahwa Allah selalu menolong kita dalam setiap hal. Terlebih juga dalam hal-hal sekarang seperti ini pandemi begini. Kita nggak usah khawatir, nggak usah takut. Memang dunia tidak menjanjikan apa-apa. Tetapi kita sebagai umat Allah, kita tetap harus maju terus. Harus tetap menghadapi masa yang akan datang. Dengan penuh keyakinan. Dan kita diberikan waktu oleh Tuhan. Di dalam waktu-waktu sekarang ini. Di mana di Efesus 5 ayat 16. Pakailah waktu yang ada. Manfaatkan waktu yang ada. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan Yesus datang kembali ke dunia. Kapan terjadi hari kiamat? Kapan kita pulang dipanggil ke rumah Bapa? Tidak ada seorang pun yang tahu. Sama seperti kita tidak tahu. Tiba-tiba kita harus tinggal di rumah. Lockdown. Kita tidak tahu akan ada virus COVID-19 ini. Semua tidak tahu. Tapi kita yang masih hidup, yang masih diberikan kesempatan, pakailah kesempatan itu untuk kita berubah. Untuk kita terus maju berjalan. Tidak sendirian, tetapi bersama-sama dengan Yesus sendiri. Maka belajarlah saudara, dalam ayat 16 ini, bahwa kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Ayat 16 ya. Yesus sudah mengatakan demikian. Di dalam penderitaan penganiayaan zaman itu, kita akan dibawa untuk mengalami hal-hal itu. Mungkin oleh teman baik, mungkin oleh orang tua, mungkin oleh saudara-saudara, oleh siapapun di sini sahabat-sahabat, dan beberapa di antara kamu juga akan dibunuh. Itu yang Tuhan sudah ajar, yang sudah Tuhan beritahu kepada kita. Tetapi kita nggak usah takut oleh begitu. Karena kita punya Yesus. Kita tetap harus memberkati mereka. Karena yang menjadi guru kita, yang menjadi segala-galanya di dalam kehidupan kita, kita berpalingnya, berfokusnya kepada Yesus. Yesus yang murah hati, Yesus yang selalu memberkati, Yesus yang selalu berbaik hati, Yesus yang hatinya tergerak oleh belas kasihan. Karena itu kita harus tetap ikut Yesus. Sekalipun kita akan dibawa oleh sahabat atau oleh siapapun juga, saudara dan lain sebagainya, kita tetap tidak boleh untuk membalas lagi.
Dan kita belajar waktu yang sudah diberikan oleh Tuhan ini untuk berbuat baik pada yang menyakiti, untuk melakukan kebaikan juga pada yang tidak adil pada kita. Dan kita tetap memberkati, seperti Yesus juga yang penuh dengan belas kasihan. Dan kita juga sendiri harus keluar dari lingkaran setan yang sering kali berpusat pada diri sendiri. Oh, sayanya begini, saya begini, saya, dan saya. Untuk mengasihani diri sendiri. Untuk sendiri dipuji. Untuk sendiri diperhatikan. Keluarlah dari lingkaran setan itu. Agar supaya kita tetap menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Pakailah waktu-waktu yang ada ini, saudara, untuk kita berubah. Dari manusia lama untuk menjadi manusia baru. Saudara lihat, ada perubahan-perubahan kan yang sekarang ini. Anak-anak belajar online. Orang-orang yang mau ujian online. Cari uang dan lain sebagainya online. Ada perubahan-perubahan. Homili seorang pastor, saya ingat dalam beberapa waktu ini, waktu 5-6 bulan ini, dia berkata, dunia ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, sudah berubah. Dunia ini bukan sedang berubah, tetapi dunia ini sudah berubah, katanya. Nah, apakah kita yang sudah dipilih Tuhan menjadi anaknya, apakah kita juga mengalami perubahan? Dari manusia baru menjadi manusia lama, dari manusia lama menjadi manusia baru. Bukan berubah, oh dulu kita dandan, sekarang kita enggak dandan. Oh dulu kita shopping, sekarang kita enggak shopping. Bukan begitu yang berubah. Tapi kita berubah di dalam pikiran kita, di dalam tutur kata kita, di dalam kehendak kita. Yang lebih dipentingkan adalah Yesus sendiri. Saudara, lihat ya, ular dengan ulat. Dua perbedaan dari binatang. Ular, wajahnya tetap sama. Mau dari tahun berapa sampai tahun berapa. Mau dia dari kapan sampai kapan. Sepanjang masa, ular itu tetap sama wajahnya. Nggak ada ular yang tiba-tiba berubah jadi begini, jadi begitu. Tetapi ulat dia berubah. Wajahnya berubah menjadi indah. Lalu, namanya. Nama ular tetap dipanggilnya ular. Nggak ada perubahan, tetap sama. Tapi ulat ada perubahan. Berubah menjadi dipanggil namanya bukan lagi ulat kalau dia sudah berubah. Tapi kupu-kupu. Makanya tadi wajahnya berubah, dia menjadi indah. Bukan seperti ular yang tetap sama. Dari kapan sampai kapan. Lalu ketiga, makanannya. Makanan ular tetap sama. Tetapi makanan ulat tidak sama. Kalau dia sudah berubah menjadi kupu-kupu. Makanan ulat adalah mengisap madu. Lalu apanya lagi? Gerak tubuhnya sama. Kalau ular tetap binatang melata, jadi apa yang dia tetap aja ya merayap atau bukan merayap, apa ya dia mendatar begitu ya. Tetapi gerak tubuh dari seekor kupu-kupu dia berubah, dia terbang. Dia terbang. Yang tadinya ulat kecil-kecil, yang mungkin kita ngelihatnya jijik, tapi akhirnya dia terbang. Jadi berubah menjadi kupu-kupu yang indah, yang berwarna-warni. Yang wajahnya berubah, nama panggilannya berubah, dan semua makanannya juga berubah, gerak tubuhnya juga berubah, dan sifatnya atau tabiatnya juga berubah. Kalau ular tetap aja tabiatnya demikian, sifatnya juga demikian. Tetapi kalau ulat yang sudah berubah menjadi kupu-kupu, dulu dia tabiatnya dia
sifatnya dia adalah perusak tanaman. Tetapi sesudah dia menjadi kupu-kupu, dia menjadi satu hal yang membantu untuk penyerbukan bunga. Karena dia menghisap madu dan menaruh pada yang lain. Penyerbukan bunga terjadi karena adanya kupu-kupu. Nah, karena itu maka kita terus mau berubah. Pada waktu yang Tuhan sekarang sedang berikan, waktu-waktu yang sekarang kita jalani ini, berubahlah saudara. Tuhan pengen kita berubah. Tidak tinggal statis, manusia lama gitu. Yang suka ngambek ya ngambek terus ya. Yang suka gosip ya gosip terus. Enggak, kita harus berubah. Sekali lagi dengan kekuatan dan kuasa Roh Kudus. Kita selalu mohon. Karena Tuhan Yesus memberikan rohnya di dalam diri kita masing-masing. Sebagai roh penolong, sebagai roh penghibur. Sebagai roh yang menuntun kita pada kebenaran. Karena itu setiap kali kita butuh Roh Kudus untuk membimbing, menolong, dan membawa kita pada kebenaran. Sekaligus juga menghibur kita. Ayat 17 sekarang. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Saudara, kalau jadi orang yang dibenci sama orang lain, enak nggak? Nggak mau kan kita? Kan kita ada sering dibilangin, kalau cari musuh, gampang, katanya. Tapi kalau cari teman, susah. Makanya di dalam kitab Amsal juga tulis, sahabat itu hanya sedikit, dari 1000 orang cuma ada berapa. Tapi musuh tuh gampang sekali. Ini kita akan dibenci. Karena apa? Dibencinya karena nama Kristus. Tapi kita juga nggak usah menjadi tawar hati, menjadi kecewa, menjadi sedih. Nggak perlu, saudara. Kita dibenci oleh orang yang memang tidak suka kita karena kita panggil nama Yesus atau kita beriman kepada Kristus. Tapi apa yang Alkitab tulis? Apa yang ada di dalam Alkitab itu, itulah yang kita pegang. Di dalam Lukas 6 ayat 22a. Berbahagialah kamu jika orang membenci karena anak manusia. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Tuhan Yesus yang berkata, bahagialah kamu. Jadi kita nggak perlu sedih orang benci kita karena nama Kristus. Nggak perlu jadi makan hati, ya jadi aduh bagaimana gitu. Nggak perlu, saudara. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah kamu. Ada dalam Lukas 6 juga ayat 21b. Berbahagialah kamu jika kamu menangis. Kamu akan jadi tertawa. Ayat 21b. Nah, berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagia, nggak perlu kita menangis. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 14. 1 Petrus 4 ayat 14. Berbahagialah kamu. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Nah, bukankah kita jadi senang? Roh Kudus ada di dalam diri kita. Roh Kudus yang akan menghibur kita. Walaupun dunia benci pada kita, tapi kita dibilang kita berbahagia. Kita akan bisa tertawa. Kita mungkin menangis karena kita merasa kasihan pada orang-orang yang tidak sadar, yang tetap tegar tengkuk
tidak mau menerima Yesus, atau orang yang selalu mau pendapatnya sendiri yang menang dan lain sebagainya. Lihatlah saudara, dari waktu kisah penampakan Bunda Maria. Penampakan Bunda Maria yang ketiga kepada anak-anak, 3 anak itu di Fatimah, yaitu pada Yasinta, lalu kepada Francesco, dan kepada Lucia. Yang paling kecil adalah Yasinta. Mereka diajak untuk lihat neraka. Dan apa yang terjadi? Sekalipun itu Yasinta masih kecil sekali usianya, masih muda. Tapi sesudah dia melihat neraka, dia banyak memberikan silih untuk dosa-dosa orang-orang. Dia banyak berpuasa, dia banyak melakukan hal-hal yang membuat dirinya itu tidak enak. Hanya sekedar untuk agar orang-orang yang hidupnya tidak benar dalam dosa dapat bertobat. Demikian juga Santa Teresia dari Avila. Dia juga dilihatkan neraka. Dan sesudah dia melihat neraka, barulah dia mantap untuk ikut di dalam kongregasinya suster-suster Karmel yang ada di Avila itu. Tadinya dia masih, ya karena dia anak orang kaya, dia masih rada sedikit kurang serius ya. Tetapi sesudah melihat neraka, maka mulailah dia betul-betul ikut Yesus dengan sungguh. Dia membuat buku-buku, maka dia menjadi pujangga gereja. Mungkin kita menangis karena itu, saudara. Karena melihat saudara-saudara kita atau siapapun yang kita sayangin, yang kita mau supaya bertobat, karena kita juga tahu bahwa Yesus wafat di kayu salib bukan buat cuman orang Israel, bukan cuman buat kita ini sekarang, tapi buat semua orang seluruh dunia supaya mengalami hidup yang bahagia di sorga kelak. Tapi banyak orang yang menutup dirinya untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan malahan kita sebagai pengikut Kristus, mereka membencinya. Dan akan tiba masa penderitaan, masa penganiayaan itu. Tetapi kita diminta Tuhan, tetaplah kita untuk berbuat baik. Sekalipun dibenci, tapi ada Tuhan bilang kita berbahagia. Maka itu satu penghiburan buat kita. Ayat 18. Ayat 18. Lihat ya. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Bayangkan saudara, satu helai rambut nggak hilang. Kalau kita sekali nyisir, lihat di lantai, waduh rambutnya banyak ya yang rontok atau lain. Tapi Tuhan bilang, nggak akan. Ya memang bukan dengan istilahnya bukan secara harafiah demikian ya. Tapi maksudnya Tuhan menjamin kita nggak akan kenapa-napa. Karena dia yang jadi pembela kita. Karena Yohanes 17 berkata, ada di dalam Yohanes 17 itu, Yesus berdoa buat kita. Kalau saudara nanti pulang ke rumah dan baca apa yang tadi saya udah katakan. Ini Yohanes 17 juga. Yesus berdoa kepada Bapaknya. Ya Bapa, inilah orang-orang yang ikut aku. Selamatkanlah mereka dan lain sebagainya. Ada Yesus yang mendoakan kita. Yesus juga berkata di dalam Matius 10 ayat 28. Jangan takut kepada orang yang bisa membunuh kamu, tetapi tidak bisa membunuh jiwamu. Takutlah akan Dia yang dapat membunuh jiwamu dan juga tubuhmu. Kalau kita dibunuh pun, seperti martir-martir zaman-zaman dulu, dibunuh, tapi jiwa mereka tetap selamat. Karena mereka tidak bisa membunuh jiwa dari para martir-martir orang-orang kudus itu. Demikian juga dengan kita. Inilah setiap kali ada perikop atau juga ayat-ayat tentang penderitaan, selalu ada pada akhirnya
adalah yang tentang kebangkitan. Jaminan akan hidup kekal kelak. Ada janji dari Tuhan sendiri. Setiap pemberitahuan sengsara, kalau saudara baca Alkitab, ada pasti. Selalu ada diakhiri dengan janji dan jaminan kebangkitan. Nah, ayat yang terakhir, ayat yang ke-19. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Tadi saya bilang di dalam Efesus itu, persiapkanlah atau manfaatkanlah atau gunakanlah waktu-waktu yang ada. Nah, untuk apa? Untuk kita bisa belajar terus. Bagaimana kita mengiringi Yesus. Ini kita harus tetap bertahan supaya kita dapat memperoleh hidup. Bagaimana caranya kita dapat bertahan? Pertama, yaitu kita tetap tekun berdoa. Tekun berdoa. Seperti tadi ada yang memberikan ucapan syukur kepada Santa Monica. Karena memang hari ini yang ikut misa adalah pesta Santa Monica. Anda semua pasti tahu tentang Monica itu. Apakah dia berdoa buat suaminya, buat anaknya, Agustinus itu, langsung dia mendapatkannya? Tidak kan, saudara? Dia 30 tahun berdoa untuk suaminya. Bahkan suaminya berkata, ngapain kamu doa-doa? Nggak perlu berdoa. Tapi dia tetap berdoa. Dan ketika suaminya akan di akhir hayatnya, barulah suami itu mau dibaptis. Memerlukan waktu 30 tahun. Bayangkan, saudara. Jadi kita harus tetap tekun untuk bertahan itu. Kita harus tetap tekun berdoa. Walaupun hasilnya tidak segera. Ada yang segera, ada juga yang lama. Tapi tetap tekunlah, tetap setialah. Harus tetap setia. Seperti yang sekarang sudah jadi Santa Mother Teresa itu. Dia berkata, saya dipanggil bukan untuk sukses. Ketika orang bertanya, ngapain kamu gini gitu, orang kusta diginiin. Saya nggak mau sukses, saya bukan namanya. Saya mau setia kepada Kristus. Maka kita pun harus setia, harus tetap tekun berdoa. Carilah Tuhan, carilah wajahnya. Berapa banyak di dalam Alkitab bilang, carilah Yesus. Cari Yesus, saudara. Bukan carinya di mana. Oh, ada orang, kalau orang zaman dulu ya, orang Israel itu, cari Yesus, dia ke sinagoga. Cari Tuhan di sana. Mungkin juga ada yang cari di sini, cari Yesus, kita carinya ke gereja-gereja. Padahal Yesus ada di antara kita. Yesus ada di dalam hati kita. Kan ada kata-kata juga, bahwa Yesus hanya sejauh doa. Jadi carilah Yesus yang sudah ada di dalam diri kita. Pereratlah hubungan kita dengan Yesus. Kita boleh ngomong apa aja dengan Yesus. Kalau seorang sahabat tuh ngomong apa aja diomong. Nggak usah kekhawatiran, nggak usah, oh kata-katanya harus bagus, dan lain sebagainya. Enggak, saudara. Teruslah. Mungkin kita ngomong sama Yesus, Yesus lebih banyak ingin ngomong sama kita. Cuman kitanya sering batas-batasin. Oh udah ya Tuhan, asal udah permohonan saya udah saya ajukan kepadamu, asal saya udah bilang kepadamu gini-gini gitu, udah tidak memberi waktu kepada Tuhan untuk Dia juga berkata-kata kepada kita. Betapa Tuhan sungguh-sungguh mungkin sedih hatinya. Maka di dalam Alkitab ini berapa banyak bilang, carilah aku selama aku masih berkenan untuk kau temui. Ada saatnya lagi Tuhan tidak berkenan untuk kita temui, saudara. Apa jadinya kalau Tuhan tidak berkenan untuk kita temui? Bukankah yang menderita kita sendiri? Karena kita tidak menemukan Yesus. Carilah Dia, carilah wajahnya.
Dalam Mazmur 105 ayat 4 itu juga ada. Fokus pada Yesus. Dia adalah sumber terang. Dia adalah sumber keselamatan. Yesus itu adalah harta kekayaan kita satu-satunya. Harta-harta lain bisa hilang, saudara. Tapi Yesus harta kita satu-satunya. Kalau dia betul-betul, kita betul-betul terhadap dia, dia akan tetap bersama dengan kita. Saudara, ada serangga ya. Serangga. Oh ya, tadi sorry Pak Gun, tadi saya nggak bacakan itunya. Tapi mungkin nanti teman-teman yang lain semua, atau Bapak Ibu boleh lihat baca di rumah ya tadi, atau mungkin tadi sudah lihat Mazmur 105 ayat 4. Atau juga banyak sekali, bukannya di Mazmur itu aja, di Tawarikh juga ada, itu carilah Tuhan. Carilah dia. Di dalam Matius 6 ayat 33 juga ada. Carilah kerajaan Allah lebih dahulu. Ya kan? Banyak itu. Carilah, fokuslah pada Tuhan. Pegang dia. Yesus itu sumber segalanya yang baik. Saudara, ada serangga ya. Serangga itu suka sekali akan cahaya lampu. Pokoknya akan terang. Dan akan ada nyala api. Dia suka serangga. Sampai kadang-kadang dia melupakan bahwa dia bisa terbakar karena nyala api itu. Tapi dia akan menuju kepada terang. Itu ada satu serangga yang demikian. Demikian juga satu tumbuh-tumbuhan. Dia bisa berbelok, mengarahkan untuk mendapat terang, untuk menghadap kepada terang. Itu bunga itu bisa menghadap, cari terang dia. Karena itu, saudara, kita ini udah tahu Yesus adalah sumber terang. Dia berkata, akulah terang dunia. Kita menuju kepada Yesus. Dia sang terang itu. Kita harus fokus pada dia. Kita harus cari dia. Selama masih ada waktu. Selama waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Karena yang pegang waktu bukan kita. Yang pegang waktu adalah dia. Dan lalu selain satu tadi, tekun untuk terus berdoa. Dikabulkan, tidak dikabulkan, kita tetap berdoa. Jangan di dalam masa pandemi seperti sekarang, saya udah berdoa, supaya saya dapat kerjaan, supaya saya dapat kembali ini pendapatan, income saya. Tapi ternyata udah 5 bulan misalnya, saya nggak dapat perubahan apa-apa. Lalu nggak buat apa doa, nggak mau doa lagi. Jangan saudara, tetap tekunlah berdoa. Berdoalah, carilah Yesus, carilah wajahnya. Selama dia masih berkenan untuk kita temui. Dan yang kedua untuk kita tetap bisa bertahan dan mendapat hidup itu, yaitu kita mengimani kemahakuasaan Allah. Sering kita cuma tahu, oh iya Allah Maha Kuasa. Kita bisa lagunya, Allah kuasa melakukan segala perkara. Kita bisa lagu itu. Tapi kita lupa mengimani kata-kata itu. Bahwa Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Bahwa dia itu serba bisa. Tidak ada satupun yang tidak dia bisa. Kalau dia mau, dia bisa. Karena itu dia selalu dibilang katanya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita harus mengimani kemahakuasaan dia. Allah mempunyai banyak cara untuk memberkati kita. Lebih dari 1001 cara kita tidak bisa tahu. Tapi kita pasti tahu imani. Dia bisa mengubah segala sesuatunya. Bisa mengadakan dari yang tidak ada bisa menjadi ada. Dari yang ada bisa dijadikan tidak ada. Dari yang kita tidak bisa melakukannya, dia bisa. Ini kemahakuasaan Allah. Di dalam segala keadaan, di dalam segala waktu, dia selalu bisa.
selalu bisa. Yesus adalah jaminan buat kita. Satu-satunya jaminan. Lalu yang ketiga adalah jaga atau kejar kekudusan. Jaga atau kejar kekudusan, saudara, yang ketiga. Kenapa kita harus kejar kekudusan? Karena Allah itu adalah kudus. Hendaklah kamu kudus, karena aku adalah kudus. Allah bukan sekedar kudus, saudara. Allah itu maha kudus. Bagaimana kita bisa melihat Allah kelak kalau kita sendiri tidak kudus? Oleh karena itu, jangan kita tertarik oleh segala kenajisan, oleh segala kekotoran, oleh segala tipu muslihat yang diberikan oleh iblis. Kita harus tetap menjaga kekudusan kita. Bukankah kita masuk komunitas-komunitas? Salah satunya mungkin Legio Maria. Tujuannya apa? Untuk menguduskan diri sendiri. Sudah menguduskan diri sendiri, kita bisa menguduskan orang lain. Demikian juga komunitas-komunitas yang lain. Pasti misinya adalah itu lebih dahulu. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus kudus. Kuduslah kamu, kata Tuhan. Sebab aku maha kudus. Dan sesudah kita bisa satu tadi, tekun terus berdoa. Tetap setia berdoa. Keadaan senang ataupun tidak, kita tetap berdoa. Mengucap syukur. Karena di dalam pengucapan syukur selalu ada mujizat. Di dalam pengucapan syukur kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah. Kedua, jadi pertama cari Yesus. Berdoa itu yaitu cari Yesus. Habis berdoa, masa berdoa kemana? Kepada Tuhan kita, Juru Selamat kita, kekasih jiwa kita, andalan kita, jaminan kita, harta kita yang terutama. Dan kedua adalah ya, fokus tadi ya, karena bertekun dalam doa itu. Kedua adalah mengimani bahwa Allah kita, Allah yang Maha Kuasa. Bukan sekedar di mulut saja kita bilang Allah Maha Kuasa. Imani Allah bisa. Tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah. Dia bisa menolong kita. Dia bisa memberkati kita. Serba bisa. Karena banyak cara Allah untuk memberkati kita. Kan, oh caranya jalannya cuman seperti kita mau pergi ke Bandung, oh bisa jalan Sukabumi, oh bisa jalan Puncak, oh bisa jalan Cikampek, lain-lain. Itu cuma 3 atau berapa jalan. Tapi bagi Allah ada 1001 cara. Lebih mungkin dari apa yang 1001 itu. Yang kita tidak bisa hitung bagaimana caranya Tuhan untuk memberkati kita. Imani, saudara, supaya kita nggak kehilangan pegangan. Dan yang ketiga tadi, jaga atau kejarlah kekudusan. Agar supaya kita makin hari makin menyenangkan hati Allah. Dan sesudah itu, sudah kita begitu, maka kita mulai melangkah, saudara. Tadi kita tahu sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil bukan hanya untuk percaya, kita untuk dia. Apa yang Tuhan bilang pada murid-muridnya, juga kepada kita sekarang ini, itu ya dan amin. Suatu saat, masa penganiayaan itu tiba. Tetapi Anda dan saya sudah diperlengkapi dengan apa yang kita bahas sekarang ini. Bahwa Allah yang akan membela kita. Bahwa apapun terjadi, tetap kita berbuat kebaikan. Dibenci orang pun kita adalah berbahagia karena kita udah tahu kita disebut yang berbahagia. Tetapkanlah hatimu, mohon Allah Roh Kudus untuk selalu membentengi kita seperti tadi saya bilang tembok-tembok itu. Dan kemudian kita bisa melangkah, saudara. Nggak tinggal statis. Melangkah, langkah pertama, Yesus. Aku bersyukur karena aku tahu aku disuruh menderita bagimu. Tidak lagi seperti saya bilang,
Saya nggak mau menderita untuk Tuhan. Kok ikut Tuhan menderita? Sekarang kita tahu. Kita dipanggil untuk menderita bagi Dia. Bukan bagi siapa-siapa. Bukan bagi barang. Bukan bagi apa. Kita dipanggil. Kita bagi Dia. Allah yang Maha Kuasa, Maha Esa, Allah yang Maha Baik. Allah yang memberikan dirinya sendiri, tubuh dan jiwanya bagi kita. Darahnya yang kudus dan mulia dan berharga. Supaya kita terus anak-anak Allah. Seperti burung Raja Wali yang bisa terbang tinggi mengatasi langit. Kekuatan dari Tuhan sendiri. Langkah pertama, tahu bahwa kita dipanggil untuk menderita. Mantap kita. Langkah kedua, kita berkata lagi, ya Tuhan, aku siap Tuhan. Sebab aku menderita bukan untuk konsep, bukan untuk seseorang berdosa, bukan untuk orang yang kita kasih, bukan untuk siapa-siapa. Tapi aku menderita untuk Engkau, yang juga Engkau sudah memberikan, yang berharga dari dirimu sendiri buat aku. Dan Tuhan tidak akan membuat kita menderita melebihi dari kekuatan kita. Itu pasti tidak, saudara. Maka saudara jangan takut. Tuhan tahu ukurannya kita, kekuatannya kita. Tuhan tahu. Jadi jangan takut untuk melangkah, untuk siap. Dan yang ketiga adalah Tuhan Yesus adalah suatu kehormatan bagiku untuk menderita bagimu. Bagi Allah di atas segala Allah. Bagi Tuhan di atas segala Tuhan. Itulah langkah-langkah. Saudara mungkin tahu juga kan, ada di dalam kitab, di dalam buku puji syukur nyanyian. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan. Kalau orang-orang yang kur mungkin suka nyanyi yang gini, yang ini, lagu ini ya, dalam puji syukur. Bunga bakung di padang diberi keindahan. Dari dua kalimat begitu, saudara. Burung pipit yang kecil diberkati Tuhan. Apakah kita tidak diberkati Tuhan? Sebagai makhluk yang ciptaan yang tertinggi. Makhluk yang dikasih oleh Tuhan. Pasti kita diberkati. Bunga bakung di padang diberi keindahan. Maka kita juga diberikan keindahan. Apalagi keindahan yang paling sempurna, yang tidak akan hilang dari kita. Di sini di dunia kita dikasih, lebih-lebih nanti di surga. Saudara, yakinlah untuk ikut Yesus. Tetap yakin selama-lamanya. Karena sekarang saudara dan saya tidak bisa main-main lagi untuk ikut Tuhan Yesus. Saudara dan saya harus benar-benar ikut Yesus. Mengimani Dia. Berdoa selalu. Dan saudara tidak perlu takut. Allah membela kita. Bapa di surga. Jadi saudara, manfaatkanlah waktu yang ada. Di dalam kitab suci dikatakan hari-hari ini jahat. Tapi kita tidak tahu juga. Selalu ada berkat dari Tuhan. Tapi ikutlah dengan baik. Ubahlah kita. Dengan kekuatan pertolongan Roh Kudus. Dari manusia lama untuk menjadi manusia baru. Jangan lagi cari pujian. Jangan lagi untuk memusatkan pada diri sendiri. Jangan lagi untuk cari pelarian. Untuk kesana, kesini, kepede sana, kesini, kesini. Hanya pelarian, saudara. Yang penting, Yesus yang ada di dalam kita. Itulah yang harus saudara eratkan persatuannya, relasinya. Ya saudara sekalian, kita harus berubah seperti tadi contoh. Dari ulat berubah menjadi kupu-kupu. Dan tidak tetap tinggal sama seumur hidupnya. Maka marilah saudara, sekarang kita tundukkan kepala. Marilah saya mau berdoa juga bagi kita semua. Tundukkan kepala saudara masing-masing. Saudara ingatlah bahwa kita dipanggil bukan sekedar untuk percaya kepada Tuhan,
tapi kita dipanggil untuk juga menderita bagi Dia. Namun kita tidak perlu takut. Bapa sendiri akan membela kita. Dan masa penganiayaan itu, mau atau tidak mau, cepat atau lambat, suka atau tidak suka, itu akan datang pada satu saat yang kita tidak ketahui. Marilah kita berdoa kepada Tuhan pada kesempatan malam hari ini. Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Baik, kami datang bersyukur kepadamu karena telah Kau berikan waktu untuk membahas firman-Mu tentang masa penderitaan yang akan datang. Ada orang-orang menamakan dirinya pengikut Kristus yang telah Kau pilih dan mau tetap setia kepadamu. Kapan waktu itu datang kami tidak tahu Tuhan, tetapi Engkau sendiri yang tahu. Terima kasih ya Bapa, karena malam ini Engkau perkenankan kami membahas firman-Mu. Bahwa kami dipanggil untuk ikut menderita untuk Dia yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur kepadamu juga Bapa, bahwa ini adalah suatu kehormatan bagi kami, karena kami dianggap layak jadi rekan sekerjanya. Bapa, kami percaya akan kasih-Mu yang akan memelihara, membela kami, dan janji-janji-Mu. Bahwa Engkau akan menyertai kami, sampai kapanpun juga. Engkau juga akan mendampingi kami. Sekalipun pada saat-saat sekarang ini ya Bapa, banyak dari kami yang tidak bisa menerima dan darah putra-Mu Yesus yang adalah memberi kekuatan bagi kami. Secara real ya Tuhan, tapi kami tahu Yesus selalu ada buat kami. Yesus selalu bersama-sama dengan kami. Saat ini kami berdoa kepadamu ya Tuhan Yesus, untuk semua yang ikut di dalam acara persekutuan doa malam hari ini, baik hamba maupun juga semua yang hadir di rumahnya masing-masing ya Tuhan, bersama dengan keluarganya masing-masing, agar sudilah Engkau melimpahi kami sekalian dengan rahmat-Mu, rahmat kekuatan, sekaligus rahmat juga kesehatan yang baik, dan rahmat-rahmat yang kami perlukan untuk menghadapi masa-masa yang akan datang. Dan mau membenamkan kami dalam luka-luka-Mu, membungkus kami dengan darah ilahi-Mu, dan sebagai Gembala Agung kami, Tuhan Yesus, adalah jaminan, adalah andalan bagi kami yang akan mengantar kami pada air yang tenang. Dan dengan pertolongan Roh Kudus-Mu Tuhan, kami akan dibaharui dari hari ke hari, jadi serupa seperti Engkau sendiri ya Yesus, dalam sikap, kata, dan perbuatan. Jadi manusia baru yang makin berkenan kepada Allah Bapa. Bunda Maria, Bunda kami yang penuh kasih, janganlah jemu untuk mendoakan kami, agar kami mampu bertahan sampai pada akhirnya, dan memperoleh hidup yang kekal seperti yang dijanjikan oleh Putra-Mu. Maka melalui hati Bunda Maria yang tidak bernoda, kami persembahkan diri kami sekalian
Bapa surgawi kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Putramu sendiri, disertai pujian, hormat, syukur, kemuliaan bagimu, Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Sekian saudara. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Ya, terima kasih Bu Evi atas firman-Nya yang memberikan kekuatan buat kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian, sekeluarga, segala karya, segala upaya, teman-teman sepertuan, segala upayanya, pelayanannya diberkati secara melimpah oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo.